Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Limas dengan NIM 22032008. Baik, di sini saya ingin uh, menjelaskan mengenai ISO untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu manajemen mutu produk pertanian. Yang dimana ISO sendiri adalah singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar internasional di berbagai bidang, baik industri, jasa, teknologi maupun produk. ISO bukan lembaga pemerintah, tetapi merupakan organisasi non-pemerintah yang berdiri pada tahun 1947 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Saat ini ISO memiliki lebih dari 165 negara anggota yang berperan dalam pengembangan standar internasional. Tujuan utama ISO adalah menciptakan keseragaman dan standarisasi internasional agar produk, sistem, dan layanan dari berbagai negara bisa diterima secara global. Dengan adanya standar ISO, perusahaan di seluruh dunia dapat memastikan bahwa produk dan layanannya memenuhi persyaratan mutu, keamanan, efisiensi, dan konsistensi. Dalam bahasa sederhana, ISO bisa diartikan sebagai pedoman atau acuan internasional yang membantu organisasi menjalankan kegiatan operasional dengan cara yang efektif, efisien, dan sesuai standar mutu yang diakui secara global. Sejarah ISO berawal dari tahun 1926 ketika dibentuk ISA atau International Federation of the National Standardizing Association. Namun, organisasi ini berhenti beroperasi pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, pada tahun 1946, lebih dari 25 negara berkumpul di London dan sepakat membentuk organisasi baru yang disebut ISO yang secara resmi berdiri pada 23 Februari 1947. Nama ISO sendiri bukan singkatan dari bahasa Inggris, melainkan berasal dari bahasa Yunani atau yaitu ISOS yang berarti sama. Ini mencerminkan tujuan organisasi untuk menyamakan atau menyeragamkan standar di seluruh dunia. Sejak saat itu, ISO telah menerbitkan lebih dari 24.000 standar internasional di berbagai bidang, yaitu mulai dari manajemen kualitas, lingkungan, energi, teknologi, informasi, keamanan pangan, hingga kesehatan. Kemudian tujuan ISO secara umum, tujuan utama ISO adalah meningkatkan kualitas, efisiensi, keselamatan, dan keandalan produk, jasa, serta sistem manajemen yang diterapkan oleh organisasi di seluruh dunia. ISO bertujuan agar setiap kegiatan industri, perdagangan, maupun layanan dapat berjalan dengan standar internasional yang seragam sehingga memudahkan interaksi antar negara dan memperkuat kepercayaan global terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Namun, di balik tujuan umum tersebut, ISO memiliki tujuan-tujuan khusus dan strategis yang mencakup berbagai aspek organisasi, baik dari sisi mutu, efisiensi operasional, lingkungan, maupun hubungan antar pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu
menetapkan standar internasional yang seragam. Salah satu tujuan utama ISO adalah menciptakan keseragaman standar internasional atau International Standardization di berbagai bidang industri dan jasa. Sebelum adanya ISO, setiap negara memiliki standar sendiri yang seringkali berbeda satu sama lain, sehingga menyulitkan perdagangan internasional. Misalnya ukuran produk, kualitas bahan baku, sistem keamanan, dan metode pengujian berbeda-beda di tiap negara. Dengan adanya ISO sendiri, semua pihak dapat mengacu pada standar global yang sama, sehingga produk dari satu negara dapat diterima di negara lain tanpa perlu penyesuaian besar. Contohnya, jika sebuah perusahaan makanan di Indonesia sudah memenuhi standar ISO 22.000 atau keamanan pangan, maka produknya dapat diterima di pasar Eropa atau Amerika tanpa perlu diuji ulang, karena standar tersebut sudah diakui secara internasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Tujuan penting lainnya adalah meningkatkan mutu produk dan layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, yang dimana ISO mendorong organisasi untuk memiliki sistem manajemen mutu yang terstruktur, terdokumentasi, dan terukur. Melalui penerapan ISO, perusahaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses-proses internal yang mempengaruhi kualitas, seperti pengendalian bahan baku, perawatan mesin, dan pelatihan karyawan. Sebagai contoh, pada ISO 9001, setiap aktivitas produksi harus dilakukan dengan mengikuti prosedur standar atau standard operating procedure. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki konsistensi kualitas dari waktu ke waktu, mengurangi cacat produk, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. ISO menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat memahami, memenuhi, dan bahkan melebihi harapan pelanggan. Standar ISO menuntut organisasi untuk mengukur kepuasan pelanggan, yang dimana menindaklanjuti keluhan dan terus memperbaiki produk maupun layanan berdasarkan umpan balik tersebut. Dengan sistem yang transparan dan terukur, pelanggan merasa lebih aman dan percaya, karena mereka mengetahui bahwa produk yang sudah melalui proses pengujian dan pengawasan yang ketat sesuai standar internasional. Sebagai contoh, pelanggan sendiri lebih memilih membeli produk yang sudah tersertifikasi ISO karena dianggap lebih terjamin kualitasnya dan keamanannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan internasional organisasi melalui penerapan ISO. Setiap proses dalam organisasi akan dianalisis dan diatur secara sistematis untuk mengurangi pemborosan waktu, bahan, tenaga, maupun biaya. Perusahaan diajak untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, kemudian mengatur alur kerja agar lebih efisien, kemudian menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas bagi setiap karyawan. Dengan sistem yang lebih tertata, produktivitas meningkat, biaya operasional menurun, dan kinerja organisasi menjadi lebih optimal. Contohnya, perusahaan manufaktur yang menerapkan ISO 9001 biasanya mengalami penurunan tingkat produk cacat hingga 30-50% setelah sistem dijalankan secara konsisten. Kemudian yang kelima, meningkatkan citra dan kepercayaan perusahaan. Sertifikasi ISO bukan hanya sekedar dokumen, tapi
simbol kepercayaan internasional. Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO dianggap memiliki sistem manajemen yang baik, disiplin, dan sesuai standar global. Hal ini meningkatkan reputasi dan citra positif di mata pelanggan, investor, maupun mitra bisnis. Banyak perusahaan besar menjadikan sertifikasi ISO sebagai syarat kerjasama atau tender, karena hal ini bisa menjamin bahwa mitra mereka telah memenuhi standar mutu tertentu. Dengan kata lain, ISO berfungsi sebagai paspor bisnis internasional yang membuka peluang lebih luas untuk ekspansi global dan kemitraan jangka panjang. Dan yang keenam, menjadi alat untuk pengendalian dan pengawasan sistem manajemen. ISO juga bertujuan agar organisasi memiliki mekanisme kontrol yang efektif terhadap semua proses kerja. Setiap kegiatan operasional harus dapat diukur, diaudit, dan dievaluasi. Hal ini membuat manajemen dapat segera mengetahui apabila terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan di lapangan dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Dengan sistem pengawasan seperti ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan konsistensi, dan memastikan bahwa setiap hasil kerja selalu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Salah satu filosofi dasar ISO adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Artinya, setelah perusahaan mencapai standar tertentu, mereka tidak boleh berhenti di situ aja. ISO mengajarkan bahwa organisasi harus selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses, menekan biaya, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Siklus perbaikan ini dikenal dengan nama PDC atau Plan Do Check Action, yaitu plan atau rencana, yaitu menetapkan tujuan dan rencana kerja. Kemudian do, terlaksanakan, menjalankan rencana tersebut atau cek, periksa, mengevaluasi hasil pelaksanaan atau action, tindak lanjut, memperbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi. Dengan siklus ini, perusahaan akan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan daya saing di pasar global. Di era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin ketat, yang dimana ISO sendiri dapat membantu perusahaan memperkuat daya saing internasional dengan cara yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan luar negeri, kemudian memenuhi regulasi dan standar ekspor yang ketat, kemudian menjadi pembeda dari pesaing yang belum bersertifikat ISO. Dengan memiliki sistem ISO yang kuat, perusahaan dapat menembus pasar luar negeri karena produknya telah memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan internasional. Hal ini juga meningkatkan nilai merek dan daya jual produk di pasar domestik maupun internasional. Kemudian yang ke-9, melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan. Tujuan lain ISO, terutama pada standar ISO 45001, adalah menjaga keselamatan kerja. ISO memastikan bahwa organisasi memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dengan cara mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko, serta menetapkan langkah-langkah pencegahan. Dengan penerapan ISO 45001, tingkat kecelakaan kerja dapat ditekan dan lingkungan kerja menjadi lebih aman serta produktif. Ini menunjukkan bahwa ISO sendiri tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan organisasi. Kemudian yang 10, mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Melalui standar ISO 14001 atau manajemen lingkungan,
ISO memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan industri tidak merusak lingkungan. Perusahaan didorong untuk mengelola limbah dengan baik, menghemat energi dan sumber daya, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan beroperasi dengan prinsip ramah lingkungan. Dengan begitu, penerapan ISO turut mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Yang 11 menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. ISO juga bertujuan agar setiap keputusan dalam organisasi didasarkan pada data, bukti, dan analisis yang objektif, bukan sekedar intuisi atau asumsi. Dalam standar ISO 9001 misalnya, semua kegiatan harus dilaporkan, dicatat, dan dievaluasi menggunakan data yang valid. Dengan begitu, manajemen dapat membantu keputusan yang lebih rasional, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian manfaat penerapan ISO. Penerapan ISO atau International Organization for Standardization memberikan dampak besar bagi organisasi, baik dalam hal peningkatan mutu, efisiensi kerja, kepercayaan pelanggan, daya saing, hingga keberlanjutan usaha. ISO bukan sekedar sertifikasi formal, tapi sebuah sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengatur, mengendalikan, dan memperbaiki seluruh proses organisasi secara berkelanjutan. Ketika sebuah perusahaan menetapkan ISO dengan konsisten, manfaatnya akan terasa secara menyeluruh, mulai dari aspek manajerial, operasional, hingga sosial dan lingkungan. Berikut manfaat penerapan ISO. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang dimana manfaat utama dari penerapan ISO adalah meningkatkan mutu produk dan layanan. Melalui standar ISO, perusahaan diwajibkan untuk melakukan setiap proses produksi dan pelayanan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, produk yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dari segi kualitas. Kemudian kesalahan atau cacat produksi dapat diminimalkan. Kemudian proses pemeriksaan kualitas dilakukan secara sistematis. Contohnya, perusahaan makanan yang menerapkan ISO 22000 atau manajemen keamanan pangan dapat menjamin bahwa setiap bahan baku dan proses pengolahannya memenuhi standar keamanan pangan internasional. Hasilnya, pelanggan merasa aman dan percaya terhadap produk tersebut. Dengan mutu yang terjamin, pelanggan puas, citra perusahaan meningkat, dan loyalitas konsumen pun tumbuh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. ISO memiliki prinsip utama, yaitu customer focus, artinya seluruh sistem manajemen berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Melalui penerapan ISO, perusahaan yang secara rutin mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan menangani keluhan pelanggan secara profesional, kemudian melakukan perbaikan terhadap produk dan layanan berdasarkan umpan balik pelanggan. Konsumen lebih percaya terhadap perusahaan yang tersertifikasi ISO karena sertifikat tersebut menjamin mutu bahwa perusahaan sudah memenuhi standar internasional. Sebagai contoh, pelanggan lebih memilih produk elektronik dari perusahaan yang sudah
sertifikasi ISO 9001 atau manajemen mutu karena dianggap lebih andal, aman, dan berkualitas dibanding produk yang belum memiliki sertifikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Salah satu manfaat besar ISO adalah membantu organisasi bekerja lebih efisien dan produktif. ISO mendorong perusahaan untuk meninjau seluruh proses kerja, mengidentifikasi kegiatan yang tidak efektif, dan menghapus pemborosan. Melalui pendekatan sistematis ini, sumber daya, tenaga, bahan, waktu, energi digunakan secara optimal, dan proses menjadi lebih cepat dan terkontrol, kemudian pengeluaran biaya operasional dapat ditekan. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur yang menerapkan ISO 9001 biasanya mengalami penurunan jumlah produk, gagal produksi, atau defect karena proses pengawasan kualitas dilakukan setiap tahap. Ini artinya biaya perbaikan dan limbah produksi juga menurun. Efisiensi yang meningkat akan berdampak langsung pada keuntungan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dan yang keempat, memperbaiki sistem manajemen dan dokumentasi. ISO mengajarkan pentingnya pendekatan sistem dan dokumentasi terstruktur dalam setiap kegiatan organisasi. Setiap prosedur, instruksi kerja, laporan, dan kebijakan harus terdokumentasi dengan jelas. Manfaatnya yaitu aktivitas kerja menjadi lebih terarah dan terukur, kemudian memudahkan pengawasan dan audit internal, kemudian menghindari kesalahan akibat komunikasi yang tidak jelas, kemudian membantu perusahaan mempertahankan kualitas meski terjadi pergantian karyawan atau manajer. Dengan dokumentasi yang baik, perusahaan sendiri memiliki jejak proses atau trackability yang dapat ditelusuri bila terjadi masalah. Misalnya, bila ada produk cacat, perusahaan bisa mengetahui di tahap mana kesalahan terjadi dan siapa yang akan bertanggung jawab. Dan yang kelima, meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan. Sertifikasi ISO merupakan pengakuan resmi internasional bahwa perusahaan telah menerapkan sistem manajemen yang diakui dunia. Hal ini berdampak terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Perusahaan yang tersertifikasi ISO dipandang lebih profesional dan terpercaya, memiliki sistem kerja yang efisien dan konsisten, siap bersaing di pasar internasional. Banyak perusahaan besar bahkan menjadikan ISO sebagai syarat untuk menjalin kerja sama atau mengikuti tender proyek. Contohnya, perusahaan konstruksi atau manufaktur besar seringkali hanya mau bekerja sama dengan pemasok yang memiliki sertifikasi ISO 9001 karena itu menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keandalan sistem. Dengan demikian, ISO tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tapi juga membuka peluang bisnis dan kemitraan baru. Kemudian yang keenam, memperkuat daya saing di pasar global. Dalam era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Penerapan ISO memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage bagi perusahaan. Produk atau layanan yang bersertifikat ISO memiliki nilai tambah dibanding pesaing yang belum menerapkan sistem tersebut. Di pasar internasional, sertifikasi ISO sering dijadikan persyaratan ekspor. Misalnya, produk makanan olahan ekspor ke Eropa harus memenuhi ISO 22000. Dan produk industri berat atau komponen otomotif memerlukan ISO 9001. Dengan demikian,
Penerapan ISO membantu perusahaan menembus pasar global, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan bisnis. Yang ketujuh, menumbuhkan budaya kerja yang disiplin dan profesional. Penerapan ISO menuntut seluruh karyawan untuk bekerja berdasarkan prosedur dan standar yang jelas. Ini menciptakan budaya organisasi yang disiplin terhadap aturan kerja, teliti dalam setiap aktivitas, bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. Budaya ini sangat penting untuk membangun organisasi yang tangguh, karena setiap anggota tim itu memiliki pemahaman yang sama tentang standar mutu dan tanggung jawab mereka. Dalam jangka panjang, budaya kerja yang disiplin akan meningkatkan semangat kerja, rasa memiliki, dan profesionalitas karyawan. Kemudian kedelapan, menumbuhkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Salah satu prinsip utama ISO adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. ISO tidak hanya menekankan pencapaian hasil, tapi juga mendorong organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi. Manfaatnya, perusahaan tidak stagnan, melainkan selalu memperbaiki proses, prosedur, dan sistem kerja. Karyawan termotivasi untuk memberikan ide-ide baru. Perusahaan mampu menghadapi perubahan teknologi, pasar, dan regulasi dengan cepat. Dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action, organisasi selalu berada dalam proses evaluasi dan peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Karyawan adalah aset penting dalam penerapan ISO. Sistem ini mendorong partisipasi aktif seluruh anggota organisasi melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, pembangunan tugas dan tanggung jawab yang jelas, keterlibatan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya, karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik karena mereka memahami dampak nyata dari pekerjaan mereka terhadap mutu organisasi. Selain itu, penerapan ISO membantu meningkatkan komunikasi antar bagian sehingga kerja tim menjadi lebih harmonis dan efisien. Ini 10, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja. Bagi organisasi yang menerapkan ISO 45001 atau manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, manfaatnya adalah meningkatnya keselamatan dan kenyamanan di tempat kerja. Perusahaan dapat mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menyediakan alat pelindung diri dan pelatihan keselamatan bagi karyawan. Dengan demikian, tingkat kecelakaan menurun, absensi berkurang, dan produktivitas meningkat. Karyawan juga merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja, yang berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang 11, menjaga kelestarian lingkungan. Melalui ISO 14001 atau manajemen lingkungan, perusahaan didorong untuk memperhatikan dalam lingkungan dari setiap kegiatan operasionalnya. Manfaat yang diperoleh antara lain yaitu pengelolaan limbah yang lebih baik, kemudian pengurangan polusi dan emisi karbon, kemudian efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam, kemudian citra perusahaan sebagai organisasi ramah lingkungan,
Penerapan standar ini yang sangat penting untuk mendukung konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu global di era modern. Kemudian yang ke-12, mempermudah audit dan pengawasan. Sistem ISO menuntut organisasi memiliki catatan dan dokumentasi yang lengkap serta mudah dilacak atau traceable. Hal ini mempermudah proses audit internal maupun eksternal. Manfaatnya, audit berjalan lebih cepat dan efisien. Temuan audit dapat segera diperbaiki melalui tindakan korektif. Kemudian, perusahaan memiliki data akurat sebagai bukti kepatuhan terhadap standar. Dengan sistem pengawasan yang baik, risiko kesalahan dan penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang 13, meningkatkan peluang bisnis dan akses ke tender besar. Banyak perusahaan besar, lembaga pemerintah dan proyek internasional masyarakatnya mensyaratkan sertifikasi ISO sebagai kriteria utama dalam seleksi rekanan atau kontraktor. Dengan memiliki sertifikasi ISO, perusahaan memiliki peluang besar untuk menang tender proyek besar, menjalin kerjasama dengan mitra global, meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham. Sertifikasi ISO menjadi bukti konkret bahwa perusahaan mampu mengelola sistem manajemen secara profesional. Kemudian jenis-jenis ISO yang digunakan. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System. ISO 9001 adalah jenis standar ISO yang paling populer dan paling banyak diterapkan di seluruh dunia. Standar ini berfokus pada manajemen mutu atau quality management, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan suatu organisasi konsisten, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus utama untuk ISO 9001 yaitu menekankan pada pendekatan sistematis untuk mengelola seluruh proses organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga perbaikan berkelanjutan. Prinsip dasar ISO 9001 ada 7 prinsip utama, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan atau customer focus, kemudian yang kedua kepemimpinan atau leadership, dan yang ketiga keterlibatan orang atau assessment of people, dan pendekatan proses atau process approach, kemudian perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, kemudian pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based decision making, atau manajemen hubungan itu relationship management. Manfaat ISO 9001 yang pertama itu menjamin mutu produk dan layanan, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian menurunkan tingkat kesalahan produksi, kemudian memperkuat reputasi perusahaan. Contoh penerapan: perusahaan manufaktur, lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga instansi pemerintahan
sering menggunakan ISO 9001 sebagai standar mutu utama. Kemudian yang kedua ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan, Environmental Management System. ISO 14001 berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup agar kegiatan operasional organisasi tidak berdampak negatif terhadap alam. Standar ini membantu perusahaan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas produksinya. Fokus utama itu mengelola limbah dan polusi, kemudian menghemat energi dan sumber daya, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, kemudian menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Manfaat ISO 14001 yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan citra perusahaan sebagai organisasi atau green company, menghemat biaya melalui pengurangan limbah dan penggunaan energi yang efisien, dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Contoh penerapan: perusahaan manufaktur, industri kimia, pertambangan, dan energi biasanya menggunakan ISO 14001 untuk memastikan bahwa kegiatan produksinya tidak mencemari lingkungan. Kemudian ISO 22000 atau sistem manajemen keamanan pangan atau Food Safety Management System. ISO 22000 merupakan standar yang dirancang khusus untuk industri makanan dan minuman. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk pangan aman dikonsumsi manusia melalui dari tahap bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen. Fokus utama ISO 22000 mengintegrasikan prinsip HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Dengan sistem manajemen mutu, standar ini menuntut perusahaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam rantai pangan. Manfaat ISO 22000: yang pertama, menjamin keamanan produk pangan, kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen, kemudian mengurangi risiko kontaminasi, kemudian memenuhi persyaratan hukum dan ekspor internasional. Contoh penerapannya yaitu restoran, hotel, pabrik makanan, industri minuman, dan perusahaan pengolahan hasil pertanian. ISO 45001 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Occupational Health dan Safety Management System. ISO 45001 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan. Standar ini menggantikan sistem lama yaitu OHSAS 18001. Fokus utamanya mengidentifikasi potensi bahaya tempat kerja, kemudian menetapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan, kemudian melindungi kesehatan fisik dan mental karyawan, kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3 nasional maupun internasional. Manfaat ISO 45001 itu menurunkan tingkat kecelakaan kerja, kemudian meningkatkan kesadaran tanggung jawab keselamatan, kemudian meningkatkan moral dan produktivitas karyawan, dan memperkuat citra perusahaan sebagai tempat kerja yang aman. Contoh penerapannya yaitu perusahaan konstruksi, manufaktur, pertambangan, rumah sakit, dan transportasi sangat membutuhkan standar ini untuk menjaga keselamatan kerja. ISO 5001 ISO 50001 atau sistem manajemen energi atau energy management system. ISO 50001 dikembangkan untuk membantu organisasi menggunakan energi secara efisien dan berkelanjutan. Standar ini memandu perusahaan dalam menghemat energi, menurunkan biaya operasional, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Fokus utamanya yaitu efisiensi penggunaan energi, kemudian pemantauan konsumsi energi, kemudian penerapan teknologi hemat energi, kemudian pengurangan dampak lingkungan akibat penggunaan energi berlebih. Manfaat ISO 5001 yaitu mengurangi konsumen,
konsumsi energi hingga 10 sampai 30%. Kemudian menghemat biaya listrik dan bahan bakar, kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan, kemudian target pasar global, mendukung target global pengurangan emisi karbon. Contoh penerapannya itu ada di industri manufaktur, perusahaan energi, gedung perkantoran besar, rumah sakit, universitas dan hotel. ISO atau IEC 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Information Security Management System. Dalam era digital, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. ISO dan IEC 27001 dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Fokus utama yaitu melindungi data dari kebocoran atau peretasan, mengatur hak akses informasi, kemudian mengamankan data digital dan dokumen penting perusahaan, kemudian menetapkan kebijakan keamanan cyber atau cyber security policy. Manfaat ISO 27001 itu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan data, kemudian menghindari kebocoran informasi rahasia, kemudian mengurangi risiko serangan, kemudian memenuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR di Eropa. Contoh penerapan: perusahaan teknologi, perbankan, asuransi, rumah sakit, lembaga pendidikan, pemerintah. Kemudian ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau Anti-Bribery Management System. ISO 37001 adalah standar internasional yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian praktik korupsi atau penyuapan di organisasi. Fokus utama yaitu mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan, kemudian membentuk budaya integritas dan transparansi, kemudian menetapkan kebijakan anti suap dan sistem pelaporan pelanggan, atau whistleblowing system. Manfaat ISO 37001 meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan investor, kemudian mengurangi risiko hukum akibat praktik penyuapan, kemudian memperkuat budaya etika dan kepatuhan atau compliance. Contoh penerapannya itu pada perusahaan publik, lembaga pemerintah, sektor keuangan, dan kontraktor dan BUMN. ISO 26000, panduan tanggung jawab sosial atau social responsibility guidance. ISO 26000 bukan standar sertifikasi seperti ISO lainnya, melainkan panduan atau guideline bagi organisasi untuk beroperasi secara etis, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungannya. Fokus utama yaitu etika bisnis dan keadilan sosial, hak asasi manusia, kepedulian terhadap lingkungan, kesejahteraan komunitas sekitar. Manfaat ISO 26000 yaitu meningkatkan reputasi sosial perusahaan, mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, kemudian mengurangi konflik sosial antar perusahaan dan warga sekitar. Contoh penerapannya itu perusahaan besar, BUMN, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan institusi pemerintah. ISO 31000 manajemen risiko atau risk management system. ISO 31000 memberikan kerangka kerja atau framework untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif di berbagai bidang seperti keuangan, operasional, keselamatan, dan reputasi. Fokus utama: analisis risiko dan mitigasi, perencanaan darurat atau contingency plan, pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi risiko. Kemudian manfaat ISO 31000 yaitu meningkatkan kemampuan organisasi menghadapi ketidakpastian, kemudian mengurangi potensi kerugian finansial, kemudian memperkuat kepercayaan investor dan stakeholder, kemudian meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Contoh penerapannya yaitu
perbankan, asuransi, perusahaan investasi, industri manufaktur, dan lembaga pemerintah. ISO 13485 yaitu sistem manajemen mutu untuk alat kesehatan atau medical devices quality management system. ISO 13445 dirancang khusus untuk industri alat kesehatan dan medis yang menuntut tingkat keamanan dan keandalan produk yang sangat tinggi. Fokus utama desain, produksi, dan distribusi alat kesehatan yang aman dan efektif, kepatuhan terhadap regulasi medis, pengendalian risiko selama siklus hidup produk. Manfaat ISO 13445 yaitu menjamin keamanan pasien dan tenaga medis, kemudian meningkatkan kepercayaan penggunaan terhadap produk kesehatan, kemudian mempermudah izin edar internasional. Contoh, pabrik alat kesehatan, produsen peralatan laboratorium, rumah sakit, dan distributor medis. ISO 21001 yaitu sistem manajemen organisasi pendidikan atau Educational Organization Management System. ISO 20001 adalah standar internasional untuk sektor pendidikan. Standar ini memastikan bahwa lembaga pendidikan menjalankan sistem manajemen yang efektif untuk meningkatkan mutu pelajaran dan kepuasan peserta didik. Fokus utama yaitu peningkatan mutu pendidikan, komunikasi efektif yang antara pengajar dan peserta didik, dan evaluasi ke kinerja lembaga secara sistematis. Manfaat ISO 21001 meningkatkan kredibilitas lembaga pendidikan yang membantu institusi berfokus pada kebutuhan peserta didik, kemudian mendorong inovasi dan kualitas pembelajaran. Contoh penerapan sekolah, universitas, lembaga pelatihan, dan lembaga pendidikan non formal. ISO 50002 dan ISO 5003 atau yaitu audit sertifikasi energi. Kedua standar ini melengkapi ISO 50001. ISO 50002 berfokus pada proses audit energi untuk mengidentifikasi potensi penghematan. Dan ISO 50003 mengatur persyaratan untuk lembaga sertifikasi energi agar audit dilakukan secara konsisten dan profesional. Prinsip-prinsip dasar ISO atau ISO Principles. Dalam sistem manajemen ISO, khususnya ISO 9001 atau Quality Management System, terdapat 7 prinsip dasar yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan organisasi. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan industri, tapi juga untuk lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi sosial, dan sektor jasa. Ketujuh prinsip dasar ini saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir sistematis agar organisasi mampu mencapai mutu efisiensi dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip pertama dan paling utama dari ISO adalah berorientasi pada pelanggan. Artinya seluruh kegiatan organisasi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, baik pelanggan eksternal, konsumen penggunaan produk, maupun pelanggan internal, itu pegawai, mitra kerja, pemegang saham. Makna dan tujuan pelanggan adalah pusat dari keberhasilan organisasi, dan setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan. Kemudian puasan pelanggan menjadi indikator utama mutu dan keberlanjutan organisasi. Cara penerapannya melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, kemudian menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan solutif, dia mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar, kemudian menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pelanggan. Manfaatnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan, kemudian memperkuat citra positif organisasi, kemudian memperluas pangsa pasar, kemudian mengurangi keluhan dan meningkatkan kepercayaan. Contoh nyata, perusahaan makanan cepat saji yang rutin menanyakan umpan balik pelanggan mengenai rasa, harga, dan kecepatan pelayanan, lalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil tersebut.
Kemudian kepemimpinan atau leadership. Prinsip kedua adalah kepemimpinan yang efektif. Dalam konteks ISO, pemimpin berperan penting untuk menetapkan arah strategis, menciptakan visi bersama, serta memotivasi seluruh anggota agar bekerja dengan komitmen tinggi terhadap mutu, makna dan tujuan. Pemimpin harus menjadi teladan dan patutan. Kemudian kepemimpinan yang baik mampu menyatukan seluruh tim menuju tujuan yang sama. Kemudian pemimpin harus menciptakan budaya organisasi terbuka, jujur, dan produktif. Cara penerapannya yaitu pemimpin aktif berkomunikasi dan mendengarkan masukan dari karyawan, kemudian memberikan arahan dan dukungan dalam setiap proses kerja, kemudian mengembangkan kompetensi karyawan, kemudian memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Manfaatnya yaitu meningkatkan semangat kerja tim, kemudian menumbuh rasa memiliki terhadap organisasi, kemudian menjamin kesinambungan visi dan strategis organisasi. Kemudian contoh nyata yang dimana direktur perusahaan turun langsung mengawasi proses produksi dan mendengarkan saran karyawan tentang cara meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian yang ketiga, keterlibatan orang atau engagement of people. Prinsip ketiga, ISO menekankan pentingnya keterlibatan semua anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Setiap individu di dalam organisasi memiliki peran penting dalam menciptakan nilai dan mutu. Makna dan tujuan tersebut ialah karyawan bukan sekedar pelaksana, melainkan aset utama organisasi. Dan keterlibatan aktif menciptakan rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap hasil kerja sendiri. Dan organisasi harus memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk berkontribusi. Cara penerapannya yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi, kemudian mengadakan rapat dan atau diskusi rutin untuk mendengarkan ide dari semua pihak, mendorong budaya kolaboratif dan teamwork, dan memberikan penghargaan atau prestasi individu maupun tim. Manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, kemudian meningkatkan inovasi dan ide kreatif, kemudian menurunkan tingkat turnover karyawan. Contoh nyatanya yaitu pabrik yang melibatkan karyawan bagian produksi dalam perencanaan dan sistem keselamatan kerja agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dan pendekatan proses atau proses approach. Prinsip keempat adalah pendekatan proses atau proses approach. Artinya, setiap aktivitas dalam organisasi harus dianggap sebagai bagian dari rangkaian proses yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap hasil akhir. Makna dan tujuannya yaitu organisasi harus memahami bagaimana setiap proses saling mempengaruhi, kemudian dengan mengelola proses secara efektif, hasil akan lebih konsisten dan efisien. Dan tujuan organisasi tercapai jika semua proses berjalan dengan baik dan terukur. Cara penerapannya yaitu mengidentifikasi proses utama adalah proses pendukung, menentukan indikator kinerja untuk setiap proses, kemudian mengontrol dan memantau aliran kerja secara rutin, kemudian melakukan perbaikan pada proses yang tidak efisien. Manfaatnya yaitu mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya, kemudian meningkatkan konsistensi hasil produk dan atau layanan, kemudian memudahkan pengendalian dan evaluasi mutu. Contoh nyatanya yaitu dalam industri makanan, pendekatan proses digunakan mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi agar kualitas produk tetap terjaga di setiap tahap. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Prinsip kelima ini merupakan jiwa dari sistem ISO. Perbaikan berkelanjutan berarti organisasi harus selalu berupaya memperbaiki kinerja, efisiensi, dan kualitasnya tanpa henti. Makna dan tujuan. Tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan. Perubahan adalah hal yang wajar dan perlu dihadapi dengan strategis yang adaptif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja organisasi secara terus-menerus. Cara penerapannya yaitu melakukan audit internal secara berkala, menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action, untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem, dan mengumpulkan data dan menganalisis penyebab masalah, kemudian melakukan inovasi teknologi dan peningkatan efisiensi kerja. Manfaatnya yaitu meningkatkan daya saing perusahaan, kemudian menurunkan biaya produksi akibat kesalahan, kemudian mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar, kemudian menumbuhkan budaya belajar dan inovasi dalam organisasi. Contoh nyata yaitu sebuah rumah sakit rutin mengevaluasi sistem antrian pasien dan memperbaikinya agar pelayanan menjadi lebih cepat dan nyaman. Dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau advance itu business
decision making. Prinsip keenam ISO menegaskan bahwa keputusan yang diambil organisasi harus berdasarkan data dan bukti nyata, bukan hanya asumsi atau pendapat subjektif. Makna dan tujuannya ialah setiap keputusan strategis maupun operasional harus didukung oleh data yang valid. Dengan menggunakan data, organisasi dapat menilai kondisi secara objektif. Analisis berbasis bukti membantu menghindari kesalahan dan ketidakefisienan. Cara penerapannya yaitu mengumpulkan dan mencatat data dari setiap proses, kemudian melakukan analisis hasil statistik untuk mengidentifikasi tren pada dan pola, kemudian menggunakan hasil audit dan laporan mutu sebagai dasar pengembalian keputusan, kemudian menggunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Manfaatnya itu mengurangi risiko kesalahan manajemen, kemudian meningkatkan keakuratan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, kemudian memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi. Contoh nyata yaitu sebuah perusahaan logistik menggunakan data pengiriman untuk mengidentifikasi rute tercepat dan paling hemat bahan bakar, sehingga efisiensi meningkatkan berdasarkan bukti konkret. Kemudian manajemen hubungan atau relationship management. Prinsip terakhir adalah manajemen hubungan, yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling menggunakan antara organisasi dan para pihak berkepentingan atau stakeholder, seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat. Makna dan tujuan. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh hubungan yang sehat dengan pihak eksternal. Kolaborasi jangka panjang lebih menguntungkan daripada hubungan jangka pendek. Hubungan yang baik menciptakan stabilitas dan kepercayaan di pasar. Cara penerapannya itu menjaga komunikasi yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis, kemudian mengembangkan hubungan berbasis kepercayaan dan transparansi, kemudian melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial perusahaan, kemudian membangun kemitraan strategis untuk inovasi bersama. Manfaatnya memperkuat rantai pasok atau supply chain, kemudian meminimalkan konflik dan kesalahpahaman, kemudian mendukung keberlanjutan jangka panjang organisasi. Contoh nyata, pabrik makanan bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas sekaligus membantu kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ISO merupakan fondasi utama membangun sistem manajemen efektif, efisien, dan berkelanjutan di berbagai bidang organisasi, baik industri, pendidikan, kesehatan maupun pemerintah. Ketujuh prinsip tersebut saling berkaitan dengan menjadi pedoman dalam mengarahkan organisasi menuju kinerja unggul, mutu tinggi, dan kepercayaan pelanggan. Prinsip pertama, fokus pada pelanggan, menegaskan bahwa keberhasilan organisasi hanya dapat dicapai jika kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi dengan baik. Pelanggan adalah pusat dari semua kegiatan pengambilan keputusan. Prinsip kedua yaitu kepemimpinan, yang dimana menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam membentuk arah, visi, dan budaya organisasi yang positif. Pemimpin yang berkomitmen terhadap mutu akan menular kepada seluruh anggota tim. Dan prinsip ketiga, keterlibatan orang, menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif semua individu di dalamnya. Setiap orang memiliki peran penting dalam menciptakan nilai dan kualitas. Dan prinsip keempat, pendekatan proses, memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi berjalan terstruktur, efisien, dan saling terhubung. Dengan memahami setiap proses, organisasi dapat mengendalikan hasil dan menghindari kesalahan. Prinsip kelima, perbaikan berkelanjutan, merupakan semangat utama dari sistem ISO. Dunia terus berubah sehingga organisasi harus selalu beradaptasi, memperbaiki, dan berinovasi agar tetap kompetitif dan relevan. Ini prinsip keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan sekedar asumsi. Dengan cara ini, organisasi dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas strategi. Dan terakhir, manajemen hubungan, menegaskan bahwa keberlanjutan organisasi sangat tergantung pada hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat, yang dimana pelanggan, yaitu pelanggan, pemasok, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Hubungan yang menguntungkan akan menciptakan stabilitas jangka panjang dan kepercayaan publik. Dengan menerapkan ketujuh prinsip dasar ISO tersebut secara konsisten dan menyeluruh, organisasi mampu menciptakan sistem
manajemen yang terukur, transparan, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta tanggung jawab sosial. ISO bukan hanya sekedar sertifikasi, melainkan komitmen yang nyata terhadap mutu, keandalan, dan profesionalisme organisasi dalam menghadapi tantangan global yang terus-menerus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi mengenai ISO. Baik, saya Muhammad Al Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.